Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya. Saham Adaro ini adalah salah satu saham sektor komoditas yang menarik teman-teman ya. Walaupun memang akhir-akhir ini sahamnya turun terus ya. Jadi terutama setelah melepaskan anak usahanya AAD ya yang bergerak di sektor batubara, saham Adaro terkoreksi cukup dalam ya. Nah, di video kali ini nanti kita bahas kira-kira potensi kedepannya seperti apa saham Adaro. Dari sisi manajemen, dari sisi bisnisnya, kemudian dari sisi teknikal harga sahamnya, apakah kita sekarang itu saatnya yang tepat untuk masuk atau masih menunggu konfirmasi. Jadi saham Adaro ini sudah turun berapa ini ya? Tertinggi 4.300 dikurangi 1.800 sudah 2.500 poin ya, dibagi turun 58% ya. Ini luar biasa ini ya. Jadi harga sahamnya turun 58%. Tetapi yang pegang saham Adaro kemarin kan dapat kompensasi saham AAD di harga 5.000 sekian ya. Sementara saham AAD udah naik berapa itu ya? AAD udah naik 6925 ya. Bahkan udah sampai 11.000 nggak salah ya kemarin. 6925 dibagi 5.500 udah naik 25% ya. Ya kalau di mungkin hampir sama lah ya, dapatnya hampir sama. Cuman sama Adi kan sudah sempat naik di harga 11.000 ya. Kalau ini teman-teman take profit ya di 11.000 udah cuan lebar ya. Nah, Adaro ini karena dia sudah nggak di bisnis batubara, dia murni di bisnis terbarukan ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan isu-isu strategisnya Adaro adalah beberapa proyek yang berkaitan dengan bisnis hijau ya atau green energy ya. Nah, ini beberapa isu yang bisa kita siapkan. Nah, ini ada buyback Adaro. Ini buyback Adaro ini berapa nih? Jumlah saham yang akan dibeli kembali Adaro tidak akan melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan perusahaan. Anggarannya 4 triliun ya, besar juga itu ya. Nah, ini tinggal menunggu waktu aja nih teman-teman, Adaro ini mau naik ya. Karena dengan buyback 4 triliun ya, saham apapun akan bergerak naik. Cuman naiknya kapan ya? Karena buyback itu tidak harus langsung naik teman-teman. Biasanya beberapa bertahap ya. Jadi naik dikit, kemudian turun lagi, naik dikit, turun lagi. Semakin turun semakin bagus ya, karena mereka bisa beli saham di harga murah ya. Ini mulainya buyback 16 Mei. 16 Mei 2025 sampai 12 bulan depan. Nah, ini mungkin sekitar 16 Mei nanti ini Adaro naik dari sisi buyback nih ya. Jadi buybacknya untuk melakukan pada setiap saat berdasarkan kondisi pasar ya. Buyback akan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Adaro. Ini buyback Adaro. Terus ini ada juga ini berita nih teman-teman. Harga Adaro katanya bisa segini, siap diserok ini ya. Nah, kalau teman-teman amati ya, beberapa saham yang naik itu biasanya pakai isu-isu dulu teman-teman ya. Ya saham yang turun juga gitu ya, isu misalnya isu perdagangan, ternyata benar-benar perang dagang yang parah itu, akhirnya sahamnya longsor juga.
Nah, ini saham Adaro dia newsnya lumayan bagus nih. Jadi telah sempat menguat. Estimasi BI Adaro di sebesar 13 kali dan PB itu 0,8 kali. Jadi masih murah ya dari sisi PBV ya teman-teman ya. Sumber dana pembelian kembali saham sepenuhnya berasal dari kas internal perusahaan. Terus ini nih dari sisi teknikal nih teman-teman. Kalau dari sisi manajemen Adaro itu udah nggak perlu diragukan lagi ya. Adaro itu salah satu wonderful company lah ya. Kalau di bank itu ya mungkin manajemennya itu udah bagus banget lah, seperti BCA ya, levelnya itu ya. Jadi kalau teman-teman pegang Adaro itu lebih tenang karena apa ya, manajemennya bagus. Manajemen bagus, terobosan-terobosannya juga bagus ya. Ya tinggal tunggu waktu aja ya, yang penting sabar teman-teman ya. Nah ini nanti kalau isunya bagus ya dia melesat dengan sendirinya. Ya seperti apa ya sebelumnya ya. Jadi Adaro itu kalau turun itu misalnya kayak ini, turun dari bulan September sampai bulan apa ini, sampai Januari ini ya turun terus. Nah, begitu naik dia naik terus gitu kan. Nah ini sekarang posisinya Adaro masih turun terus. Nah saat turun ini adalah saat yang tepat teman-teman untuk nambah jumlah lotnya. Walaupun kita nggak tahu ya ini sudah turunnya di bottom atau enggak. Tapi kalau secara teknikal dia udah mulai bagus ini ya. Nah ini dia walaupun tembus di sekitar 1.800 ya, ini balik lagi di harga tahun 2021 ya. Covid itu Adaro cuma 600 teman-teman. Nih bayangkan, saham sebagus Adaro itu harga Covid itu cuma 600 ya. Kalau teman-teman mau nunggu 600 ya mungkin teman-teman harus menunggu krisis besar ya. Siapa tahu ada krisis besar ya, karena memang tahun 2025 ini agak rawan ya, agak sensitif ya. Perang dagang, perang beneran, perang kurs mata uang dan lain-lain. Wah. Jadi kalau teman-teman mau masuk ya bertahap aja ya, karena kita nggak tahu juga dia mau ini enggak. Ini kalau secara teknikal bagus nih ya. Adaro ini udah mulai trennya naik, bisa naik sampai sekitar 2000-an mungkin ya. Tapi kalau sentimen globalnya nggak bagus ya dia longsor lagi di sekitar 1600. Kalau masih kuat bertahan di 1600, baik dia balik lagi. Kalau tembus dia lari ke bawah lagi teman-teman. Nah, ini secara teknikal bagus, dia sudah tembus MA5, MA20 juga sudah tembus. Target berikutnya di MA50 di sekitar 2000 ya, 2020 ya. Walaupun ini udah strong sell, foreign wah masih jualan ya, foreign tuh masih jualan. Hampir sama ya, foreign tuh jualan semua teman-teman. Coba BCA juga jualan. Jadi yang membuat market kemarin naik itu domestik semua ya, BRI juga jualan. Jadi foreign tuh masih belum mau masuk ya. Nah, itu kemungkinan foreign masih menunggu saat yang tepat ya untuk masuk ke bursa IHSG ya. Nah ini Adaro kalau kita lihat di trading view ya. Nah ini dalam waktu 5 tahun dia naik 80%. Nah ini Adaro itu sempat tertinggi di September 2022 nih teman-teman, di hampir 4.000 ya, 3980. Ini saat isu mau lepas anak usahanya nih kalau nggak salah. Oh enggak, ini setelah Covid ya, melepas usahanya itu di sini. Di tahun 2022. Jadi Covid ambles di 600, kemudian naik tinggi. Ini harga batu bara saat harga batu bara puncak-puncaknya ini ya, di $400 lebih itu ya. Ini ada harus sampai 4000. Sekarang harga batu bara di sekitar $100.
Adaro turun di 1800. Ya sebenarnya masih bagus ya, masih kuat ya. Walaupun ada yang masih ingin Adaro di harga 1000 atau 2000 itu ya. Asing masih net sell. Ini masih perang dagang tuh masih apa ya, masih mungkin berlanjut teman-teman ya. Jadi walaupun ini saham bagus ya, kalau teman-teman mau masuk di Adaro ya, ini kesempatan lah ya untuk nambah jumlah lotnya. Bayangkan dia sudah dari 4000 turun ke 1800. Coba ini ikhtisarnya. Nah ini 2024. Kemungkinan bagi dividen ada nggak ini Adaro? Bulan Januari kemarin udah bagi dividen. Biasanya dividen final tuh di Desember ya. Jadi mungkin aja ya teman-teman. Desember kemarin itu karena ADI ya. Biasanya Juni dividen ya. Nah ini kalau dia ada bagi dividen 100 aja lumayan nih Adaro. Kinerjanya bagaimana, coba kita cek ya. Kinerjanya IPS-nya 2024 masih mungkin nggak bagi dividen. 700 ya, 700 sekian. Ya masih mungkin teman-teman ya. Ini bahkan ini 828 nih yang sekarang ya. 2024 itu di sekitar 711. 711 sudah bagi dividen. Kalau DPR-nya 75% aja lah ya, masih 500 ya. Nah, ini tapi bagi dividennya udah berapa ini ya coba. 93% ya. Nah ini kemarin itu udah Desember bagi dividen 1358 ya. Tapi Januari dia bagi dividen lagi interim ya. 1358. 1358 ditambah. Ini kinerja 2024 ya. Kemungkinan kalau masih bagi dividen kecil teman-teman. Ya mungkin sekitar 100-an lah ya. Ini kalau kita lihat di interimnya aja nih masih 106. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham Adaro. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, yang secara manajemen juga bagus, prospek kedepannya juga bagus ya. Seperti Adaro ini termasuk bagus, walaupun mungkin nanti dividennya kecil atau mungkin nggak bagi dividen di tahun ini karena untuk fokus di pengembangan perusahaan ya juga bisa juga, tapi 2 tahun 3 tahun ke depan ini udah lumayan bagus untuk Adaro. Oke teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung, biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham apa yang mau dibahas, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.